Bab 1, Kehancuran Desa Luang. Nyawa Desa Luang Nyawa begitu aman dalam beberapa tahun terakhir, tapi hari ini desa itu menjadi lautan darah. Terjadi pertarungan besar di desa itu yang melibatkan beberapa pendekar hebat. Entah sudah berapa banyak rumah terbakar karena pertarungan mereka, atau berapa banyak warga yang terkena imbas dari pertarungan tersebut. Kehancuran desa itu merupakan buah dari keterlibatan mereka menyembunyikan seorang pendekar yang memegang pedang lintang kuning, yaitu pendekar Aji Bakas. Galuh Tapa, seorang pemuda yang merupakan sahabat karib Aji Bakas, lahir dan besar di desa tersebut, melakukan perlawanan terhadap pendekar aliran sesat dari perguruan naga hitam yang dipimpin oleh Gambir Rimba. Walaupun saat ini, ilmu kanuragan yang dimilikinya tidak sehebat Aji Bakas. Serahkan pedang lintang kuning itu, salah satu dari aliran hitam mengancam, atau kau akan mati. Aji Bakas kini berwajah pucat, sesekali dia menatap wajah Galuh Tapa yang berdiri tepat di depannya. Tampaknya Galuh Tapa memberi isyarat kepada lawan agar melewati nyawanya terlebih dahulu sebelum mengambil pedang lintang kuning dari tangan sahabatnya. Masalah ini tidak ada urusannya denganmu, Galuh Tapa, ucap Gambir Rimba. Kenapa kau dan penduduk desa Luang Nyawa melindungi Aji Bakas? Gambir Rimba berniat merebut pedang lintang kuning dari tangan Aji Bakas, tapi dihalangi oleh Galuh Tapa dan penduduk desa yang mengetahui rahasia dari pedang tersebut. Ya, seorang empu hebat pernah hidup di desa Luang Nyawa, dan menciptakan dua pedang sakti mandraguna, yang salah satunya kini berada di tangan Aji Bakas. Menilik sejarah panjang pedang tersebut, yang pernah digunakan untuk melindungi desa, kini malah menjadi petaka bagi desa Luang Nyawa. Pertarungan antara Gambir Rimba dan anak buahnya melawan Galuh Tapa dan Aji Bakas telah berlangsung setengah hari lamanya, dan kini dua pemuda itu mulai kehabisan tenaga dalam. Mereka terpojok ke arah jurang dalam yang mengelilingi desa Luang Nyawa. Meskipun jelas Galuh Tapa tidak memiliki hubungan apapun dengan pedang lintang kuning, tapi dia tidak bisa membiarkan para aliran hitam menguasai pedang tersebut. Lebih lagi ketika pedang itu berada di tangan sahabatnya, Aji Bakas. Galuh Tapa, ucap Aji Bakas, suaranya terdengar serak dan dalam. Sesekali dari mulutnya keluar darah merah karena luka dalam. Pergilah dari sini, seperti yang mereka bilang, kau tidak ada hubungannya dengan diriku, atau pula dengan pedang lintang kuning. Mendengar peringatan temannya, Galuh Tapa malah tertawa kecil. Bodoh, apa kau pikir aku akan pergi begitu saja, melihat temanku dibunuh di depan mata? Kau tidak berubah, keras kepala seperti biasanya, timbal Aji Bakas. Apapun yang terjadi, jangan menyerah, ucap Galuh Tapa. Pedang lintang kuning akan jadi malapetaka jika jatuh di tangan aliran sesat. Jika harus berkorban nyawa, maka aku siap melakukannya. Mendengar tekad kuat Galuh Tapa, Aji Bakas hanya tersenyum pahit. Entah kenapa kali ini dia teringat masa silam ketika mereka masih berumur belasan tahun. Dahulu, Galuh Tapa hanyalah anak malang tanpa orang tua. Acap kali pemuda itu dihina dan dicaci maki oleh teman-temannya. Meskipun Aji Bakas acap kali menghajar Galuh Tapa hingga terluka, pada akhirnya Galuh Tapa tetap memaafkan Aji Bakas. Tanpa orang tua, rupanya membuat hati Galuh Tapa terasa hampa. Dia merindukan pertemanan seperti anak-anak yang lain. Untuk mendapatkan hal itu, Galuh Tapa bahkan rela mendapat caci maki dari teman-temannya, ataupun perlakuan buruk Aji Bakas. Namun, pada akhirnya mereka berdua menjadi teman baik. Jika hari ini aliran hitam akan merenggut Aji Bakas dari dunia ini, maka jelas Galuh Tapa adalah orang pertama yang akan menentangnya. Dia tidak ingin kehilangan teman dekat, tidak ingin. Ini peringatan terakhir, ucap Gambir Rimba, menyingkirlah dari hadapanku, Galuh Tapa. Bahkan dalam mimpimu sekalipun, aku tidak akan pergi. Jawab Galuh Tapa. Gambir Rimba mungkin dapat menghadapi Aji Bakas meskipun pemuda itu memiliki pedang pusaka lintang kuning. Tapi Galuh Tapa dengan ajian rentak bumi benar-benar merepotkan dirinya. Setiap kali Gambir Rimba hampir membunuh Aji Bakas, Galuh Tapa menghalanginya dengan ajian rentak bumi. Ini benar-benar membuat pria itu kesal. Kalau itu maumu,
aku akan membunuh kalian berdua." Gambir Rimba berteriak keras, kemudian mengerahkan beberapa muridnya untuk menyerang Galuh Tapa dan Aji Bakas. Pertempuran sengit terjadi lagi, beberapa kali serangan lawan hampir dapat membunuh Aji Bakas tapi lagi-lagi dihalau oleh Galuh Tapa. Sesekali pedang lintang kuning diayunkan, mengirim serangan yang begitu kuat ke arah lawan-lawannya. Beberapa orang mati dalam seketika oleh pedang tersebut, tapi musuh berjumlah cukup banyak. Menggunakan pedang lintang kuning dalam waktu yang cukup lama ternyata menguras tenaga dalam Aji Bakas. Sekarang, tebasan pedang itu tidak sekuat tebasan sebelumnya. Ketika dua sahabat dekat itu masih berkemelut dengan lawan-lawannya, Gambir Rimba menemukan celah untuk menyerang. Seberkas cahaya hitam kemerahan menderu menerobos udara kering, dan mendarat tepat di tengah tubuh Aji Bakas. Pemuda itu terpental beberapa jauhnya, hampir saja jatuh ke dalam jurang. Darah segar sekali lagi keluar dari mulut Aji Bakas, dan dadanya terlihat melepuh seperti terbakar. Galuh Tapa bergegas menolong temannya, tapi tidak berhasil. Beberapa murid Gambir Rimba menyerang Galuh Tapa tanpa henti. Setelah melihat tubuh Aji Bakas yang sudah terbujur kaku dan tak bernyawa, Galuh Tapa mengambil pedang lintang kuning. Amarah Galuh Tapa memuncak, serangan Galuh Tapa tak henti-henti menyerang anak murid Gambir Rimba. Dia mengeluarkan ajian rentak bumi, musuh pun berhamburan seperti dedaunan yang telah kering. Akan tetapi jumlah anak murid Gambir Rimba terlalu banyak hingga tenaga yang dikeluarkan Galuh Tapa mulai melemah. Pertikaian terus berlanjut, serangan yang dilakukan anak murid Gambir Rimba mulai membuat Galuh Tapa kewalahan. Serangan musuh mengenai tubuh Galuh Tapa, pukulan yang keras mengenai perut dan wajahnya, hingga Galuh Tapa terpental. Galuh Tapa masih tetap berusaha bangun lagi dalam kondisi yang terluka. Galuh Tapa terkepung oleh anak murid Gambir Rimba yang menunjukkan ekspresi beringas. Serangan musuh mulai menghantam lagi. Galuh Tapa mengeluarkan lagi ajian rentak bumi, musuh pun terpental namun ajian yang dikeluarkan tidak sempurna, dan juga tidak sekuat sebelumnya. Gambir Rimba murka melihat anak muridnya yang banyak mati, melompat dan mengeluarkan sebuah tendangan yang begitu keras tepat ke tubuh Galuh Tapa. Galuh Tapa terpental, dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. "Serahkan pedang itu," ucap Gambir Rimba dengan nada keras. "Tidak akan pernah kuserahkan pedang ini," jawab Galuh Tapa dengan teguh. "Setelah kami mengorbankan nyawa dan raga, kau pikir aku akan menyerahkan pedang ini begitu saja?" Gambir Rimba tidak terima dengan perkataan yang dilontarkan Galuh Tapa. Dia menyerang dengan sebuah pukulan tepat ke arah wajah disusul dengan tendangan yang begitu keras secara bertubi-tubi, sehingga membuat Galuh Tapa terpental ke dalam sebuah jurang yang begitu dalam. Anak murid Gambir Rimba menelisik jurang mencari Galuh Tapa, namun mereka tidak menemukannya. Gambir Rimba sangat kesal dengan anak-anak muridnya, karena tidak menemukan keberadaan Galuh Tapa. Keinginan Gambir Rimba memiliki pedang lintang kuning yang begitu besar untuk menguasai dunia persilatan, tampaknya akan pupus dengan lenyapnya pedang lintang kuning bersama dengan Galuh Tapa. Galuh Tapa terseret arus sungai yang begitu deras, hingga Gambir Rimba dan anak-anak muridnya sulit menemukan. "Karol pemuda itu, temukan dirinya," perintah Gambir Rimba kepada anak muridnya. Semua murid bekerja keras untuk menemukan Galuh Tapa, hingga menyusuri bagian hilir sungai, tapi apalah daya hendak dikata, Galuh Tapa bak ditelan bumi. Dia tidak ditemukan dimanapun. "Maaf guru, kami sudah melakukan yang terbaik," salah satu murid sedang melapor kepada Gambir Rimba, dan terlihat ragu dengan ucapannya. Hal ini dikarenakan Gambir Rimba biasanya akan menghajar murid-muridnya ketika suasana hatinya sedang buruk, dan benar saja, "Bodoh, cari dirinya sampai dapat, jangan kembali sebelum pedang itu ada di tanganku." Bab 2, Jenazah yang kembali hidup. Beberapa hari telah berlalu. Di tepi muara sungai yang tenang, terlihat seorang pria muda sedang mencari ikan dengan menggunakan pancing. Sudah dari pagi hari tidak ada satu ikan pun yang menyambar umpannya, membuat pemuda itu mulai kesal. Namun tak lama kemudian, matanya menangkap sosok tubuh di tepian muara dalam keadaan telungkup tak bergerak.
Apa itu mayat? Gumam pemuda itu. Segera dia melepaskan pancingnya, berlari ke arah yang dikiranya mayat, lalu memeriksa denyut nadi di tangan kanan. Pemuda ini masih hidup, gumam dirinya. Dia segera memanggil orang untuk membantunya membawa tubuh malang itu pulang ke gubuk yang terletak tidak jauh dari muara ini. Pemuda yang dimaksud tidak lain adalah Galuh Tapa. Di tangannya masih ada pedang lintang kuning yang dicengkeram begitu kuat, meski kondisi tubuhnya sudah tidak sadarkan diri, atau dipenuhi oleh banyak luka yang parah. Pemuda penolong dikenal dengan nama Arya, hidup seorang diri di gubuk kecil yang ada di tepi muara ini. Selain bertani, Arya meluangkan waktunya untuk mencari ikan di muara sungai, tapi hari ini perolehannya benar-benar mengejutkan. Dia meletakkan tubuh Arya di atas pembaringan yang terbuat dari susunan bambu yang dijalin menggunakan rotan. Segera Arya pergi ke dapur, mencari tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, seperti akar-akaran atau pula rempah-rempahan. Dia menumbuknya menjadi satu, hingga tercipta sebuah ramuan obat-obatan yang dirinya pun tidak terlalu paham mengenai hal tersebut. Pakaian Galuh Tapa dibuka, ada banyak sekali luka yang memenuhi tubuh pemuda itu, dan yang paling parah tampaknya adalah luka dalam yang tiada nampak oleh mata. Obat-obatan yang kubuat hanya bisa menyembuhkan luka-luka kecil, gumam Arya, aku harus mencari seorang tabib untuk membantu pemuda ini. Arya akhirnya meminta tolong kepada penduduk. Salah satu penduduk memberitahu, ada seorang tabib yang handal bernama Kisanta. Dia adalah seorang tabib tersohor. Namun tempat tinggal Kisanta cukup jauh dari desa ini, terletak di atas bukit kecil di balik hutan. Untuk sampai di tempat itu butuh waktu setengah hari bagi Arya dengan berlari atau menunggangi kuda. Pergilah ke sana jika kau benar-benar ingin menolong pemuda itu, ucap salah satu dari warga desa tepi muara. Jika kau beruntung, kau akan bertemu dengan dirinya. Kabar beredar mengatakan jika Kisanta cukup sulit ditemui mengingat dirinya selalu pergi untuk menolong orang lain yang membutuhkan pengobatannya. Tanpa berpikir panjang, Arya segera pergi saat itu juga. Dia tidak ingin mengulur waktu mengingat kondisi Galuh Tapa sangat buruk. Setelah setengah hari berlari-lari, akhirnya Arya tiba di depan rumah Kisanta. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak begitu kecil. Terlihat sangat nyaman untuk ditempati dengan dinding anyaman bambu dan atap dari rumput ilalang. Tepat di depan rumah itu, ada sebuah telaga kecil yang dipenuhi oleh tanaman teratai warna-warni. Apa yang kau inginkan anak muda? Tanya Kisanta. Maaf jika kedatanganku terlalu lancang, Kisanta. Jawab Arya sambil mengatur nafasnya yang tersengal-sengkal di tenggorokan. Namun hal ini karena sebuah alasan, di rumahku ada seorang pemuda yang hampir mati karena luka parah, dilihat dari tampilannya dia mungkin seorang pendekar. Kisanta mengernyitkan keningnya, tampak sedang berpikir saat ini, tapi kemudian dia menyetujui untuk membantu pemuda tersebut. Setibanya di rumah Arya, Kisanta langsung memeriksa tubuh Galuh Tapa. Luka yang diderita anak ini sangat parah, ucap Kisanta. Aku yakin dia baru saja bertarung melawan musuh yang hebat. Kisanta begitu buru-buru saat ini, dia mengeluarkan banyak ramuan obat-obatan dari kotak besar yang dibawa oleh Arya. Entah ramuan apa yang ada di dalam kotak itu Arya tidak tahu. Ada satu alasan kuat kenapa Kisanta begitu ingin mengobati Galuh Tapa, yaitu karena wajah pemuda tersebut. Melihat raut wajah Galuh Tapa dia pun teringat akan anaknya yang meninggal di masa lampau. Kisanta melihat pedang lintang kuning yang ada di sisi Galuh Tapa, gumam di hatinya ingin menjadikan pemuda itu sebagai anak muridnya. Kiranya berjodoh, suatu saat nanti aku akan mengangkat anak ini menjadi muridku. Entah obat-obatan jenis apa yang diramu oleh Kisanta, Arya jelas tidak tahu menahu mengenai hal itu. Namun, dia cukup yakin jika luka dalam yang diderita oleh Galuh Tapa akan dapat diobati dan sembuh dalam waktu yang singkat. Cairan hijau dioleskan pada seluruh tubuh Galuh Tapa, tercium bau khas obat-obatan dari cairan tersebut. Bantu aku membuka mulutnya, ucap Kisanta kepada Arya. Dengan sigap, pemuda itu membuka mulut Galuh Tapa.
pada saat yang sama secawan minuman berwarna hijau tua dimasukkan ke dalam mulut Galuh Tapa dengan perlahan. Efek dari ramuan belum terlihat hingga beberapa waktu kemudian. Namun saat ini, Arya dapat melihat tubuh Galuh Tapa menggigil seolah kedinginan. Tampaknya reaksi dari obat-obatan itu mulai bekerja saat ini. Aku harus membantunya menyerap obat ini, ucap Kisanta, seraya meletakkan dua telapak tangannya di dada Galuh Tapa. Pada saat yang sama, cahaya hijau keluar dari telapak tangan pria tua itu, menyeruak masuk ke dalam tubuh Galuh Tapa, hingga tubuh pemuda itu kini dikelilingi oleh pijar cahaya hijau redup. Sebagai seorang tabib, tentunya Kisanta memiliki sebuah ilmu kanuragan yang terkhusus untuk mengobati luka dalam seperti yang dialami oleh Galuh Tapa. Setelah cukup lama, Arya melihat luka di tubuh Galuh Tapa tampak mengering. Seperti sebuah keajaiban yang sulit ditemukan, menjelang petang hari, Kisanta berpamitan kepada Arya untuk kembali ke rumahnya. Tidak perlu membayarku, ucap Kisanta. Anak muda ini mengingatkan diriku kepada seseorang di masa lampau. Mendengar hal itu, Arya sangat berterima kasih kepada Kisanta. Lagi pula, biaya pengobatan ini sebenarnya sangat mahal, mengingat ramuan yang dibuat oleh Kisanta pasti tidaklah mudah. Namun, Arya tidak memiliki cukup banyak uang, dan tampaknya Kisanta mengetahui hal itu. Luka dalamnya akan sembuh dalam beberapa hari ke depan, ucap Kisanta. Aku telah menyiapkan ramuan yang harus kau berikan kepada dirinya setiap pagi, jangan sampai lupa. Aku mengerti, Kisanta, ucap Arya. Pada akhirnya, Kisanta pergi meninggalkan Galuh Tapa, dan berharap suatu saat nanti akan bertemu kembali dengan pemuda tersebut. Hari-hari telah berlalu, kondisi Galuh Tapa tampaknya mulai membaik, beberapa luka parah di tengah dadanya mulai mengering. Hingga pada akhirnya, Galuh Tapa telah sadarkan diri setelah tertidur 7 hari lamanya. Akhirnya kau sudah bangun, ucap Arya. Wajah pemuda itu terlihat begitu senang saat ini, entah kenapa meskipun dirinya tidak mengenal Galuh Tapa, tapi Arya merasakan ada ikatan batin yang kuat antara dirinya dan Galuh Tapa. Di mana aku, tanya Galuh Tapa dengan nada yang sedikit serak diselingi dengan batuk kecil. Mata Galuh Tapa menyapu ke arah langit-langit gubuk beratap daun ilalang. Terlihat jelas ada banyak lubang kecil di atap itu, hingga cahaya matahari menerobos masuk, menyilaukan matanya. Kau ada di rumahku, jawab Arya, kemudian menjelaskan situasi Galuh Tapa yang ditemuinya di tepi muara sungai 7 hari yang lalu. Sungguh, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk membalas budi baikmu kepadaku, Arya, jawab Galuh Tapa. Tidak perlu kau pikirkan masalah itu, saudaraku, jawab Arya sambil tersenyum kecil. Aku sudah sangat senang melihat kondisimu telah pulih sepenuhnya. Kemudian Arya kembali menceritakan mengenai seorang tabib handal yang telah membantunya untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh Galuh Tapa, tabib yang dikenal bernama Kisanta. Tentu saja kau berniat untuk menemui tabib itu, tapi aku menyarankan agar kau memulihkan kekuatanmu, karena keberadaan Kisanta cukup sulit untuk didatangi. Arya meminta Galuh Tapa untuk berada beberapa hari lagi di rumahnya, seraya mempersiapkan diri dan menghimpun tenaga.